Halo guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan lanjut belajar masih dengan PHP MySQL untuk pertemuan 12, 11, 12, 13, 14. Nah, itu kita belajarnya PHP MySQL. Oke, ini kode yang kemarin. Posisinya saya ubah, bukan posisinya sih. Ini tak gabungin jadi satu baris. Ini kan kemarin 1, 2, 3, 4 baris saya jadikan 2 baris. Kemudian ada baris kosong komentar itu tak ilangin supaya lebih ringkas. Jadi kalian bisa lihat inilah kodenya di tambah PHP ini kode semuanya loh ya. Oke, silakan Anda pause videonya, di pause dulu, Anda ketik dulu kodenya, nanti kalau sudah baru dilanjutkan lagi. Gitu ya. Oke, untuk tampil data PHP juga, ini kodenya kayak gini. Silahkan di pause dulu. Kemudian Anda ketik kodenya. Ya, pause dulu. 1, 2, 3. Ya, silahkan pause. 1, 2, 3. Oke, saya asumsikan Anda sudah berhasil ngetik. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan itu adalah ada kelemahan di kode ini. Jadi kemarin, minggu lalu gitu ya, itu saya cuma ingin menunjukkan gimana prosesnya untuk memerintahkan si PHP mengeksekusi perintah SQL. Jadi dari PHP kita jalanin perintah SQL, kita minta si DBMS untuk jalanin perintah SQL gitu ya. Untuk yang bagian kecil-kecilnya tak skip, tapi sekarang kita lebih detail belajarnya. Yang pertama saya ingin nunjukin yang ini, nih ya. Atau mungkin query-nya tak copy dulu. Tak copy, delete from mahasiswa where name sama dengan 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat datanya dulu, select bintang from mahasiswa. Nah, ini ya, kita lihat datanya. Nah, ini datanya cuma ada satu, name-nya 1, 2, 3, namanya SpongeBob SquarePants dan seterusnya. Datanya cuma ada satu dan itu name-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian saya perintahkan dia untuk mengeksekusi delete from mahasiswa where name sama dengan 1, 2, 3, 4. Datanya cuma ada satu, name-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, sorry. Nah, sekarang saya perintahkan dia untuk mengeksekusi perintah ini, hapus dari tabel mahasiswa yang name-nya 1, 2, 3, 4. Ini kalau dijalanin gimana? Berhasil nggak ya? Kita coba. Ternyata perintah ini berhasil dijalankan. Nggak ada yang salah dengan SQL ini. Akan tetapi, nah ini, tidak ada baris yang terpengaruh. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang di PHP-nya. Tambah PHP, tambah data.php. Oke, kita perintahkan localhost slash tambah data.php. Apa yang terjadi? Dia bilang berhasil. Ya, sama seperti ya kita sudah berhasil untuk menjalankan query-nya yang tadi ya. Yang ini ya, kita berhasil kok jalanin query, tetapi ada baris yang terpengaruh itu nggak ada. Nah, yang di sini kita nggak tahu. Kita taunya SQL-nya berhasil dijalankan, tapi kita nggak tahu ada berapa baris yang terpengaruh. Kalau kita ingin mengasumsikan perintah ini berhasil dijalankan kalau ya minimal satu lah yang terpengaruh gitu ya. Nah, itu bisa kita tambah baris gitu sama dengan. Nah, untuk mengetahui ada bukan di sini guys. Sorry, konsen. Di sini, setelah kita jalanin query-nya, saya ingin tahu ada berapa baris yang terpengaruh. Baris sama dengan, untuk mengetahui ada berapa baris yang terpengaruh, itu ada perintahnya, ada fungsinya, namanya mysqli affected row. Ada S-nya, jamak. Nih ya, mysqli affected rows. Nah, kalau mysqli affected rows ini dia membutuhkan satu buah parameter, bukan hasil tetapi koneksinya. Nih, dia ngecek dari perintah yang terakhir itu ada berapa baris yang terpengaruh. Nih ya, baris sama dengan mysqli affected rows.
Nah, kemudian kalau kita mengasumsikan perintahnya itu berhasil, kalau jumlah barisnya minimal 1, maka kita bisa cek yang ini. Ini lebih besar dari 0, berarti minimal 1. Atau lebih besar sama dengan 1, boleh, gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalanin. Nah, sekarang dia tahu nih, gagal, ya. Ini kodenya. Oke, silahkan di pause kalau misalnya kalian mau ngetik. Sebaiknya diketik dulu karena kode ini nanti kita pakai, gitu. Jadi biar lebih mudah untuk belajar yang di berikutnya, lebih baik Anda ketik kode yang ini, ya. Oke, nanti setelah Anda ketik ini, silahkan dilanjutkan. Kalau sekarang videonya saya lanjutin supaya nanti size dari video ini nggak terlalu gede. Oke, sekarang tampil data, ini juga ada masalah. Tapi sebelumnya yang ini saya jalanin satu lagi, 1, 2, 3. Ada datanya ini. Atau mungkin dari sini kali ya, biar bisa dilihat. Nih ya, dari sini ya. Delete from mahasiswa. Where 1. Artinya semua di delete. Delete from mahasiswa where 1. Nah, artinya semua dihapus karena datanya cuma ada 1, jadi 1 baris yang terpengaruh. Nah, sekarang saya tunjukkan ke Anda. Select bintang from mahasiswa where 1. Tampilin data. Nah, di sini datanya dia adalah kosong. Itu ya. Kemudian kita coba jalanin tampil data. Ini kode untuk tampil data. Select bintang from mahasiswa where 1 gitu ya. Kemudian dia mau nampilin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya kita coba. Localhost / tampil data.php. Kosongan. Ya udah, kosongan. Gitu. Oke, berarti kodenya nggak usah diedit kalau yang ini. Oke, setelah Anda ngedit atau ngetik 2 kode ini, saya akan mengajak Anda untuk kita lanjut ke materi berikutnya. Di materi berikutnya, di pertemuan 12, itu kita membuat buku tamu. Database-nya beda, kita buat buku tamu, kemudian nilai-nilai yang dimasukkan ke database itu berasal dari inputan user, bukan nilai yang sudah dikodekan seperti ini ya. Tapi kode ini masih kepake, jadi jangan dihapus. Oke, langkah-langkahnya. Oke, saya yang ini saya nggak ngikutin modul karena saya rasa lebih ribet. Saya maunya lebih simpel. Kayak ini ya, kita bikin database baru dulu. Create database. Nama database-nya itu adalah DB tamu. DB tamu. Kita jalanin, Ctrl Enter. Oke, DB tamu sudah dibuat. Nih ya, DB tamu gitu. Nah, diklik dulu. Nah, ini dia sudah menggunakan database DB tamu. Jadi dia sudah menggunakan database DB tamu. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Create table buku tamu. Oke, sesuai dengan yang ada di modul. Ada atributnya itu adalah ID, integer. Dia itu primary key, auto increment. Set panjang betul. Increment. Silakan nanti baca lagi materi-materi di basis data lanjut kalau Anda lupa dengan perintah ini apaan. Ada nama, itu dia pakainya varchar 25. Ada email, dia pakainya komanya belum. Email itu dia pakai
varchar 50, kemudian ada URL. Nah, ini dia pakainya varchar 100, kemudian varchar 100. Oke. Kemudian ada komentar, tipe datanya itu adalah teks, dan udah habis. Ini ya, ini untuk bikin mendefinisikan tabel buku tamu. Kita jalanin. Udah berhasil, ini ada tabel buku tamu, udah. Oke, next. Kita bikin PHP-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang insert sama select. Jadi nambahin data sama nampilin data. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita bikin filenya. Yang pertama kita buat formnya dulu. Buat filenya, simpan. Ini namanya adalah tambah data.php. Wah, bentrok dong sama yang tadi. Ya udah gini deh, saya pakai HTML yang ini ya. Tambah data.html. .html. Karena nggak ada script PHP-nya, jadi aman. Bikin HTML-nya, kemudian saya maunya simple, jangan ribet-ribet, langsung form aja. Nah, ini untuk metodenya dia pakai post. Kemudian untuk actionnya itu nanti dia larinya ke, sabar, saya lihat kode yang di modul proses tambah.php. Proses tambah.php. Oke, ini ya. Metodenya post, nanti actionnya itu proses data.php. Ada input, type-nya itu teks, name-nya itu adalah nama. Di modul itu dia pakai atribut max length dan size. Silahkan nanti Anda coba-coba, ukurannya diganti-ganti dari 50 coba ke 5 gitu. Jalanin, lihat hasilnya kayak gimana. Saya nggak mau ribet, saya pakai ini aja. Garis baru. Nanti silakan lihat sendiri ini buat apa, atau mungkin di sini. Nah, apa ini? Anda. Oke, gitu. Input type-nya itu teks, name-nya itu adalah nama email. Nah, bikin baris baru. Kemudian ada URL. URL. Benar ya? Oh ya, benar. Input type-nya itu teks, name-nya URL. URL. Nah, bikin baris baru. Kemudian ada text area. Name-nya itu adalah komentar. Kemudian baris baru. Kemudian ada submit. Input type submit. Nah, udah gitu aja. Nah, oke, silakan di pause kalau misalnya Anda pengen ngetikkan kodenya. 1, 2, 3.
Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Tambah data.html. Oke, wes, simple ya. Masukkan nama Anda. Langsung hilang. Nah, ini fungsinya placeholder. Jadi kalau dia kosong nanti placeholdernya muncul. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita buat yang memprosesnya. Proses tambah.php. Yuk, kita buat bikin file baru. Simpan namanya proses tambah.php. Nih, saya maunya simple. Jangan dibikin ruwet. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Dah. Yang berbeda itu nama database-nya doang. Nama database-nya itu adalah DB apa tadi, tamu. Saya lupa. DB tamu, betul. Perbedaannya yang pertama. Salah. Sorry guys, sorry. Kok saya ngopinya yang select, yang tambah data. Ini loh ya. Kita mau nambahin data. Nih ya, kita mau nambahin data. Nah, yang berbeda nih, nama database-nya itu adalah DB tamu. Oke, nih ya. Lainnya sama, tinggal nanti kita ganti bagian SQL-nya saja. Nih. Terus sekarang kita mulai beraksi ke localhost PHP My Admin di buku tamu, SQL, konsolnya turunin, pakai insert. Nih, insert. Jadi yang di insert ID, nama, email, URL, komentar. Nah, ID-nya itu kan auto increment. Nggak usah dimasukin, nggak apa-apa guys. Hilangin. Karena ID-nya hilang, maka ini value 1 sampai koma ini hilang. Ini adalah value 2 itu nama, value 3 itu email, value 4 itu URL, value 5 itu adalah komentar. Oke, saya buatnya gini sekarang. Petik, ini adalah nama. Petik, ini adalah email. Ini adalah URL. Dan ini adalah komentar. Jadi dia seolah-olah dia itu mau masukin nilai untuk namanya itu nama, untuk emailnya itu email, untuk URL-nya itu URL, dan untuk komentarnya itu komentar. Ini di copy. Copy, masukin ke sini. Insert into buku tamu, nama, email, URL, komentar. Values-nya nama, email, URL, komentar. Nah, sampai di sini ini nggak ada bedanya dengan minggu lalu. Bedanya cuma, bukan nggak ada bedanya, beda tipis. Bedanya itu ada di database-nya berbeda dan tabelnya beda gitu doang. Tapi untuk nilainya sama, nilainya masih di hardcode gitu ya. Nah, sekarang kita ingin nilainya itu diinputkan dari user. Gimana caranya supaya nilainya diinputkan dari user? Ya baca aja guys. Tinggal dibaca aja. Tinggal dibaca. Untuk nama itu adalah nih. Untuk email, udah saya males lah, kopas aja. Nah, satu lagi. Nah, udah selesai. Oke, ini.
Terus Anda sudah nyoba dulu kalau misalnya ini saya isi dolar, maka nanti ini akan diganti dengan isi dari variabel nama. Isi dari variabel nama itu didapat dari mana? Dari post nama, artinya ini dari input dari user. Terus email, nah ini masih tulisan email kalau saya isi dolar. Berarti nanti email itu dapatnya adalah, nih ya, nanti email ini, yang ini diganti dengan isi variabel email. Isi variabel email itu didapat dari user. Berarti nilainya udah semua dari user, tinggal nih dan nih. Dah gitu doang. Maka Anda sudah berhasil untuk membuat satu file PHP, kemudian nanti usernya masukin apa namanya? Anda bikin form, usernya masukin nilai ke form, kemudian dikirim, begitu diproses, dia baca inputan dari user, kemudian dimasukin ke database. Gitu doang sebenarnya. Nih. Ya. Oke, kita coba jalanin bener nggak sih? Gitu. Sebelumnya, kita cek dulu, pastikan isi dari data tabelnya masih kosong gitu. Kemudian saya coba jalanin. Kirim. Oke, kosong. Kosong. Ya, nggak tahu lah. Kita coba aja ya. Cek di sini sekarang. Ini kalau di refresh. Oh, masih kosong. Oke, ada yang salah. Apa yang salah? Mari kita lihat. Proses tambah.php. Oke, kita lihat proses tambah.php. Proses tambah.php ini sudah dudul. Proses tambah.php itu nampilin data. Wah, ini mabok ini. Terus yang diubah tadi yang mana? Tambah data.php yang diubah. Wah, ini runyam guys. Yowes, ini di copy. Ya, pindahin ke sini. Nah, sorry ya. Jadi yang proses tambah.php itu isinya adalah yang Anda ketik tadi. Saya salah tempat gitu. Jangan diikuti. Yuk, sekarang kita coba ya. Submit. Woi, berhasil kakak. Yuk, dah. Kita cek datanya. Woi, masuk dong. Nih ya. Masuk datanya. Jadi gitu doang sebenarnya. Terus berikutnya saya ingin nampilin datanya gitu. Nampilin datanya dan nampilin data ya harusnya nggak ada perubahan sama dengan yang kemarin ya. Cuma kali ini saya ingin nampilin datanya jangan plain begitu tapi dalam bentuk tabel. Nah, gimana sih cara nampilin datanya dalam bentuk tabel gitu? Nah, kalau mau nampilin datanya dalam bentuk tabel, copy aja yang tambah data itu, atau mungkin saya buat baru aja kali ya biar Anda ada bayangan. Namanya adalah tampil data2.php. Tampil data2.php, pertama bikin satu dokumen HTML-nya, kemudian saya to the point aja, saya nggak suka basa-basi, bikin table, kemudian bikin baris baru, tag, di dalam tr itu ada th,
bikin header ya. Bikin headernya ini adalah nama. Kemudian ada nama, seingat saya ada 4 tadi kolomnya. Ada nama, kemudian ada email, kemudian ada URL, dan ada komentar. Oke, ini ya. Kemudian bikin baris baru TR. Nah, terus di dalam TR nanti ada TD. Nah, ini isinya adalah nama 1. Atau mungkin nama gitu aja boleh, nggak masalah. Ada nama, ada email, ada URL, dan ada komentar. Oh, katanya ngambil datanya dari data yang ditampilin itu diambil dari database katanya, tapi kok yang ini enggak gitu ya. Nah, kita tinggal ambil datanya dari database. Berarti ini tampil data. Oh, ini ada PHP-nya nih buat ngambil data. Udah copy aja. Copy. Nah, di sini saya taruh nih ya, di antara TR, antara header sama datanya. Paste. Sudah pusing? Nah, kalau Anda sudah pusing, saya seneng. Hehe. Enggak, ding. Oke, ini ya. Kayak gini. Terus ganti, dia nggak pakai DB kampus tapi DB tamu. Kemudian untuk SQL-nya bukan dari mahasiswa tetapi dari buku tamu. Itu ya. Nah, terus kan ada nampilin TR, TD ini ya. Nah, ini bisa dihapus. Kenapa? Karena nanti ada dia tempatnya di sini nih. Di sini tempatnya. Dia nampilin TR dulu. Nah, ditutup. Nah, berarti saya sudah bikin yang ini. Kita hapus. Ini juga udah. Setelah itu dia bikin TD. Gitu. Oke, mungkin di gini aja ya. Pakai titik. Nih. Dah. Nah, terus namanya itu dari mana? Namanya itu dari ini row. Kemudian indeksnya itu adalah nama. Udah namanya udah coret. Copy paste. Yang berikutnya dia nampilin email. Oh, ini kurang tanda petiknya. Ini adalah email. Ini email, nama email itu dari kolomnya ya, kolom yang di database. Kemudian ini komentar. Udah, dihapusin semua nih. Selesai. Itu doang guys. Sehingga nanti kalau dijalanin tampil data2.php itu hasilnya adalah kurang underscore. Oh, no. Tampil underscore data2.php. Udah, ini dia. Kok tampilannya jelek ya tinggal dibagusin lah. Table.
Nah, ini border sama dengan 1. Ya, bandel. Oh, nggak diproses. Nah, ini nyebelin banget nih kalau udah kayak gini. Ya, tambahin aja sesuatu kayak di sini biar dia diproses gitu. A sama dengan 1 tambah 1. Nyebelin. Ya intinya udah sih, cuma dia nggak mau ini aja. Ya kalau nggak tak bikin echo biar kelihatan beda string gitu ya. Dah, ini tinggal di tadi namanya apa? Tampil data 2. Kurang P-nya sekarang. Banyak error sih hari ini ya. Nah, udah kayak gitu. Ada yang salah. Apa ini? Komentarnya hilang. Yuk. Komentar. Kok nggak ada? Something wrong. Ada yang salah sepertinya. Ini komentarnya hilang. Yuk kita lihat ya. Komentar. Let's see. Copy. Paste. Oh, ini harusnya sudah. TD kalau komentar. Harusnya sih udah. Oh, nama email URL-nya belum guys. Iya, pantesan hilang. URL. Nah, ini ya. Ini URL-nya nggak ada, baru komentar. Yuk, sekarang kita jalanin. Nih, tampil data 2. Nah, udah. Kalau misalnya mau nambahin, tambah aja lagi. Tambah data.html. Nah, tambah data lagi. Ini aja, ini, dan nah, kalau mau nampilin, nah, datanya 2. Ada yang salah? Yuk, kita cek lagi. Ada yang salah nih. Ya, nggak apa-apa. Kita cari salah. Udah main klik aja. Oke. Ini ada yang kosong. Coba kita lihat ya. Kenapa dia kosong? Coba kita lihat database-nya. Oh, ini ada yang kosong guys. Pantesannya ada yang kosong loh ya. Oke, ini coba dihapus. Nah, sekarang kita cek. Harusnya udah benar. Nah, benar kan? Oke, gitu ya guys ya. Oke, ini versi singkat aja. Untuk versi lengkapnya, silahkan nanti Anda ketik di modul. Nggak semuanya dijelasin, saya berusaha untuk membuatnya lebih mudah. Kalau pakai yang di modul semua diikutin, mabok. Nggak mabok sih, ya lebih banyak aja. Tapi lebih banyak yang dipelajari, lebih banyak yang diketahui. Silahkan nanti Anda coba yang ada di modul. Versi singkatnya dari saya, versi lengkapnya itu ada di modul. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda ketik di komentar. Kemudian
Ini tugasnya modifikasi halaman CRUD siswa dengan HTML dan CSS. Gunakan form untuk tambah, ubah, dan hapus. Implementasikan HTML dan CSS. Nah, oke, saya buat lebih simpel. Jadi yang perlu Anda lakukan untuk mahasiswa, untuk data siswa gitu ya, silahkan Anda buat tambah sama nampilinnya aja. Nah, saya minta untuk nambah dan nampilin itu Anda sudah menggunakan CSS, kemudian nambahnya itu bukan yang nilainya dikodekan, tapi nilainya diinputkan dari user. Berarti pakai form ya. Usernya nanti buka form inputnya, kemudian dia inputin data, kemudian disubmit, nah datanya masuk ke database. Kemudian kalau mau nampilin, ya nanti dia tampil dalam bentuk tabel. Silahkan definisikan menggunakan CSS buat secantik mungkin. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan itu kita belajar update doang gitu ya. Jadi pertemuan 13 kita belajarnya update doang. Pertemuan 14 kita belajarnya delete doang. Asik. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.